Alkitab kitab palsu. Banyak orang bilang Alkitab itu sudah dipalsukan. Tapi, apakah benar begitu? Tahukah kamu, Alkitab ditulis oleh lebih dari 40 penulis berbeda selama lebih dari 1500 tahun. Namun, isinya tetap konsisten. Ribuan manuskrip kuno ditemukan seperti Codex Sinaiticus dan Gulungan Laut Mati, dan isinya sangat dekat dengan Alkitab yang kita baca hari ini. Mengapa Alkitab dituduh palsu? Tuduhan palsu sering datang dari mereka yang tidak suka dengan pesan Alkitab. Padahal, sebagian besar sejarah dunia dan arkeologi justru mendukung kebenaran Alkitab. Jadi, apakah Alkitab itu palsu? Jawabannya tidak. Justru Alkitab adalah kitab yang paling teruji sepanjang sejarah. Jangan percaya hoax, pelajari sendiri kebenarannya. Follow untuk fakta Alkitab lainnya. Saya ingin mengangkat satu narasi dulu ya. Jadi setiap live saya bagikan satu tema teman-teman sebagai apa ya, makanan rohani lah ya bagi kita semua untuk teman-teman yang ada di sini gitu. Kemarin saya membahas tentang betapa pentingnya orang mengenal Allah yang benar, mengenal Allah yang sejati itu. Bukan hanya penting tetapi mendesak, ya, penting, mendesak, dan genting. Mengapa? Karena tanpa mengenal Allah yang benar, jangan bicara sorga, teman-teman. Ya, jangan bicara sorga dulu. Tahap awalnya adalah kenalilah Allah yang sejati, yang esa itu, yang satu-satunya itu. Ya, cari dia, cari wajahnya. Karena Allah mengatakan carilah wajahku selalu. Tuhan mau kita mencari dia. Ya, jadi kalau saya sendiri, thank you Pak Thomas Ameriko, selamat bergabung. Ya, jadi aku lahir Kristen, iri sama kakak nono dek. Ya, tidak boleh iri ya. Apa namanya, semua orang ya itu punya kesempatan, ada waktunya Tuhan kok ya untuk bisa mengerti ya, lebih memahami lagi tentang kebenaran di dalam kekristenan ya. Tentunya adik H di sini juga hadir di sini pasti bukan suatu kebetulan ya. Kita semua di sini bukan satu kebetulan teman-teman. Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa di belakang ini semua begitu. Asalkan kita mau buka hati untuk kebenaran ya. Kita mau belajar. Begitu. Mengapa? Saya tuh punya prinsip begini teman-teman. Ketika kita dilahirkan ke dunia ini, kita tidak membawa agama kok. Ya. Lalu mengapa saya dulu Islam? Ya karena orang tua saya Muslim Islam. Coba orang tua saya misalnya Buddha, Hindu, atau Konghucu, atau Katolik, atau Kristen, pasti saya juga akan sama agamanya gitu dengan orang tua saya. Iya kan? Jadi kita beragama hanya mengikuti orang tua. Nah, itu yang waktu itu saya tidak mau teman-teman ya. Kita diberikan oleh Tuhan akal budi, pikiran ya, dan perasaan gitu kan, untuk menguji segala sesuatu. Apakah yang kita yakini itu sudah benar atau belum? Begitu. Kita uji segala sesuatu. Nah, itu yang saya lakukan selama 22 tahun lebih. Hampir 23 tahun lah. Dari usia 18 tahun sampai usia 40 tahun. Dengan mempelajari 2 kitab suci dalam mencari Tuhan yang benar. Ya, yaitu Al-Quran, kemudian Alkitab. Hanya 2 kitab ini yang saya geluti, yang saya gumuli teman-teman ya. Mengapa? Karena hanya 2 kitab ini yang koar-koar bahwa dia adalah firman Tuhan. Begitu. Ya, dia inilah yang berkoar-koar bahwa dia ini maha benar gitu. Tuhannya yang paling benar gitu loh. Nah, jadi itulah sebab saya hanya mempelajari 2 itu saja yang mengklaim dirinya dari Allah yang paling benar. Thank you Opung Gaul. Ya. Thank you DP Berutu. Ya. Untuk saat ini teman-teman, kali ini saya akan membagikan satu topik, yaitu ciri-ciri
kitab firman Tuhan dari Allah yang sejati. Menarik nggak teman-teman? Ciri-cirinya apa sih? Karena di dunia ini banyak agama dengan kitab sucinya masing-masing. Kemarin kita belajar dari semua yang Allah yang ada itu yang disembah oleh masing-masing orang, gitu kan? Sampai sapi, sampai tikus pun disembah, gunung pun disembah, batu pun disembah, gitu kan? Lalu mana di antara banyak agama ini Allahnya adalah Allah yang sejati, yang esa itu, yang satu-satunya itu yang mana? Kemarin kita udah bahas, ya kan? Nah, hari ini kita bahas kitab sucinya. Dari semua kitab suci yang ada di dunia ini, di Indonesia aja ada 6 agama yang diakui dan 6 kitab suci. Ya. Dan kita mau tahu mana yang dari Allah yang maha benar. Karena percuma kalau kita percaya, oh ini Allah yang maha benar, tetapi ternyata firmannya bukan dari Allah yang maha benar gitu. Hanya keyakinan kita aja. Sekarang mari kita lihat, teman-teman. Ciri-ciri kitab firman Tuhan yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, semua yang saya kasihi di sini, baik saudara-saudara seiman maupun tidak seiman, saya mengasihi kalian semua. Ya, karena Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau hanya mengasihi saudaramu saja yang kau kasihi, lalu apa bedamu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Karena mereka juga mengasihi saudaranya gitu. Ya, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun warna kulitnya, apapun suku bangsanya, kita harus mengasihinya seperti diri kita sendiri. Itu ajaran kasih dari Tuhan Yesus. Ya, bahkan bukan hanya itu, bukan hanya mengasihi sesama manusia, tetapi harus mengasihi musuh. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, seperti Kakak Roto yang ada di sini. Dia mengatakan murtadin odong-odong, pendusta katanya begitu ya. Tapi percayalah, saya mengasihi Anda. Ya, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi saya. Dan Tuhan Yesus juga sebenarnya mengasihi Anda. Cuma Anda belum mengenal Dia, itu saja. Oke, Kakak Roto, no problem. Anda mengatakan saya Kristen odong-odong, no problem ya. Jadi, saudara-saudaraku, iman Kristen berdiri di atas satu dasar yang tidak tergoyahkan, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. 66 kitab. Kitab Perjanjian Lama, 39 kitab dari kitab Kejadian sampai Maleaki, plus kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Di luar itu, kami tidak mengakui firman Tuhan. Ya, hanya itulah kitab firman Tuhan, 66 kitab totalnya. Di luar itu, Tuhan tidak pernah berfirman lagi. Firman terakhir itu diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, sudah ditutup dengan kata amin. Tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi, seperti yang ditulis di Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Sudah finish, sudah cukup dan sudah sempurna. Dan setelah itu Allah tidak pernah menurunkan wahyu lagi. Jika dasar ini salah, maka seluruh iman kami orang Kristen menjadi sia-sia. Makanya ada di salah satu ayat dikatakan, jika dasar itu dirobohkan atau dihancurkan, apalagi yang bisa diperbuat oleh orang benar itu. Ya, makanya iblis selalu ingin menghancurkan Alkitab, ingin merusak Alkitab, ingin memutarbalikkan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Iblis pernah melakukan, pertama, setiap Alkitab yang ditemukan dibakar. Ya, bahkan kalau ada orang yang pegang satu ayat saja, kalau ketahuan orangnya dibakar, teman-teman. Itu pernah terjadi di masa kekelaman kekristenan, di zaman kegelapan. Suatu waktu akan bahas itu ya. Alkitab sendiri memperingatkan bahwa iblis
bukan hanya menipu lewat dosa, teman-teman, ya, tetapi juga lewat kitab, lewat ajaran, ya, lewat wahyu-wahyu palsu. Iblis di luar sana dari dulu membuat banyak kitab tandingan di luar Alkitab. Dia tidak bisa menghancurkan Alkitab secara inzih, nggak bisa, ya. Karena apa? Karena firman Tuhan ini dilindungi oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tinggal tetap. Perkataanku tidak akan pernah berlalu. Jadi firman Tuhan yang ada di Alkitab ini dipelihara oleh Tuhan sendiri. Makanya iblis tidak pernah berhasil menghancurkan Alkitab. Ya, firman Tuhan ini berhasil diwariskan dari generasi ke generasi sampai hari ini. Begitu. Yang bisa dilakukan oleh iblis hanya beberapa hal. Satu, menyimpangkan pemahaman orang akan firman Tuhan. Dia pegang Alkitab. Ya, dia pegang Alkitab. 66 kitab dia pegang. Tetapi iblis menyimpangkan pemahamannya akan firman Tuhan yang dia baca. Allah maksudnya A, dia ngertinya B. Begitu, ya. Firman Tuhan maksudnya D, dia ngertinya C. Gitu. Bahkan tidak segan-segan memakai Alkitab, memakai firman Tuhan untuk mendirikan kebenarannya sendiri. Tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Dia membangun kebenaran sendiri. Walaupun dia pakai Alkitab juga, teman-teman. Ya, jangan salah, teman-teman. Iblis itu juga hafal ayat Alkitab loh. Ya, kalau hanya pegang Alkitab, iblis juga pegang Alkitab. Makanya dia bisa menyimpangkan pemahaman orang karena dia tahu ayatnya. Gitu. Ya, dia tahu gitu. Nah, jadi Rasul Paulus berkata bahwa iblis dapat menyamar seperti malaikat terang. Ya, dia menyamar jadi malaikat terang. Tapi bukan hanya jadi malaikat terang, teman-teman. Dia juga bisa menyamar jadi Allah. Kalau kita baca ya, kalau tidak salah di Yesaya kalau tidak salah ya. Dia mengatakan, aku akan naik ke ketinggian awan untuk menyamai Allah yang maha tinggi. Oke, nanti saya dikira ngarang bahwa iblis ingin menyamar, bahkan sudah menyamar jadi ilah-ilah lain gitu. Ya, mari kita buka ayatnya. Yesaya 14 ayat 14, di situ iblis nih berkata, teman-teman ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu. Dia bersumpah, teman-teman, iblis ini ya akan menarik semua manusia ini untuk mengikut dia ke neraka. Begitu. Dari awal dia sudah bersumpah bahwa semua orang akan dia sesatkan dan akan dia giring ke neraka bersama-sama dengan dia. Dia ingin menyamai Allah. Bahkan dia sudah menyamar jadi Allah. Teman-teman. Nah, sekarang kita sendiri yang harus tahu apakah kita sudah menyembah Allah yang benar, yang sejati, yang Maha Esa itu, atau jangan-jangan kita menyembahnya si Lucifer ini gitu loh. Itu PR, teman-teman. Ya. PR. Jangan anggap main-main. Ketika kita salah menyembah Allah, itu konsekuensinya fatal. Konsekuensinya sampai kepada kekekalan. Kekal di neraka, teman-teman, kalau salah menyembah. Ya. So, Rasul Paulus berkata bahwa iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kita perlu mengenal dengan jelas apa sih ciri-ciri yang benar-benar adalah kitab firman Tuhan. Begitu. Apa ciri-cirinya? Ternyata, boleh dicatat ya teman-teman kalau ada yang punya catatan. 1. Firman Tuhan berasal dari wahyu Allah, bukan hasil pikiran manusia. Nah, semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu berguna untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk membawa orang kepada kebenaran. Itulah fungsi dari
firman Allah atau tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang ditulis oleh para nabi dan rasul. Ya. Tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itulah manfaat dari firman Allah. Ya. Firman Tuhan itu bukan hasil filsafat, teman-teman ya. Bukan hasil filsafat. Bukan cerita budaya, bukan dongeng, bukan mimpi dari seseorang. Ya. Bukan mimpi seseorang, tetapi diilhamkan oleh Roh Kudus. Para penulis Alkitab bukan sekedar menulis menurut Alkitab ya, menurut pikiran mereka. Bukan, mereka tidak menulis menurut pikiran mereka. Tetapi Roh Allah yang menggerakkan mereka, yang mengilhami mereka, teman-teman. Karena itu Alkitab memiliki otoritas ilahi. Yang kedua, ciri-ciri kitab firman Allah adalah firman Tuhan selalu meninggikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yesus Kristus tidak pernah direndahkan, tetapi selalu ditinggikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ciri-cirinya. Kalau ada kitab yang merendahkan Yesus Kristus, ya, itu pastikan bukan dari firman Allah. Di Yohanes 5 ayat 39 dikatakan, kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang aku. Ya. Itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa segala yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, di kitab Mazmur harus digenapi. Ya. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata, semua kitab itu sudah bicara tentang aku, tetapi kamu masih tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu bicara tentang Yesus Kristus. Tetapi masih banyak orang tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal itu, kata Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan disalahkan Tuhan Yesus lagi nanti kalau ternyata ya kan salah jalan. Berasal dari Allah sejati selalu mengarahkan manusia kepada Kristus. Bukan kepada manusia, bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi atau sistem keagamaan, bukan. Ya. Kita tidak pernah diarahkan kepada Abraham. Kalau nggak percaya Abraham nggak selamat, nggak ada itu. Ya. Kalau nggak percaya Musa, nggak selamat, nggak ada. Ya. Hanya kalau nggak percaya Yesus nggak selamat, gitu. Jadi semua kita diarahkan kepada satu pribadi ini, yaitu Yesus Kristus, karena dialah sang juru selamat itu. Gitu. Jadi fokusnya ke dia. Allah tidak pernah mengajarkan kita fokus ke nabi, nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Ke malaikat, nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Ya. Tapi hanya ke satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah pribadi Allah sendiri. Lalu ciri ketiga, firman Tuhan itu konsisten dan tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Nah, inilah yang saya sangat tertarik membaca Alkitab itu. Sampai saya jatuh cinta kepada Alkitab itu. Salah satunya ini, firman Tuhan yang ada di dalamnya sangat konsisten dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada yang bertentangan. Ya, Anda tahu, Alkitab ditulis oleh lebih dari 40-an penulis. Tetapi tulisan mereka tidak ada yang kontradiksi. Tidak ada yang bertentangan. Teman-teman, semua selaras, saling menjelaskan, saling mendukung. Ya. Luar biasa. Begitu. Itu yang saya temukan ketika saya membaca Alkitab. Kalau saya misalnya di kitab Perjanjian Lama nggak mengerti tentang sesuatu hal, kalau saya baca terus nanti di Perjanjian Baru itu menjelaskan tentang yang saya tidak mengerti tadi gitu. Apa yang saya ragukan itu
di Perjanjian Baru dijelaskan jadi terang benderang. Padahal jarak antara penulis kitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu ribuan tahun, teman-teman. Tetapi kenapa tulisan para nabi dan para rasul bisa selaras? Karena diilhamkan oleh roh yang sama, yaitu roh Allah atau Roh Kudus. Satu roh yang sama yang mengilhami ketika mereka menulis firman Tuhan di Alkitab. Makanya selaras, tidak ada yang tompang tindih, kronologisnya jelas, kurun waktunya dari waktu ke waktunya jelas, sangat sistematis, sangat konsisten, kronologisnya itu jelas, teman-teman. Clear banget kalau kita membaca Alkitab, clear. Pantesan ya, orang yang bacaannya Alkitab itu pinter-pinter ya. Saya baru paham waktu itu ya. Pantesan Alkitab itu ternyata bikin orang pinter loh. Ya kan? Makanya negara-negara yang dasar imannya adalah Alkitab, di dunia ini kalau saya lihat, orangnya pinter-pinter, negaranya maju-maju gitu. Itu fakta, tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri, teman-teman. 5 kitab Musa yang disebut dengan kitab Taurat. Ya. Lalu muncul kitab yang lain. Ya, ditulis oleh nabi yang lain, lalu Musa disalah-salahin gitu. Bukan begitu. Ya, Musa tuh nggak begitu. Musa tuh malah begini gitu. Nggak ada tuh di dalam Alkitab, nggak ada kejadian seperti itu, teman-teman. Nggak ada. Nabi-nabi berikutnya mendukung nabi sebelumnya. Ya, semakin menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh nabi sebelumnya. Itu yang terjadi di dalam Alkitab. Begitu. Tidak pernah nabi yang datang belakangan lalu nyalah-nyalahin nabi sebelumnya gitu. Lu salah nih, bukan begitu, begini, gitu kan? Nggak ada sejarahnya. Kalau dalam Alkitab nggak ada. Jadi Alkitab ditulis dalam rentang waktu ribuan tahun, teman-teman. Ya, ribuan tahun. Namun pesannya satu dan konsisten, yaitu tentang dosa manusia. Pertama, para nabi memberitakan tentang dosa manusia, bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian yang kedua, ya, memberitakan tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah, bahwa manusia berdosa ini tetap dikasihi oleh Allah. Allah pengen menyelamatkan orang yang berdosa ini. Ya. Kemudian penebusan melalui Kristus. Itu yang diberitakan oleh para nabi. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, semua yang tertulis tentang aku, ya, di kitab Taurat Musa, di kitab Mazmur, di kitab para nabi, harus digenapi. Jadi Musa sudah nulis tentang Yesus. Para nabi sudah nulis tentang Yesus. Ya. Daud di kitab Mazmurnya sudah nulis tentang Yesus, gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya, semua para nabi itu sudah bersaksi tentang aku, tetapi engkau tetap tidak mau percaya kepadaku untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Jadi jangan salahkan aku ya, kalau kamu nanti celoko di neraka gitu kan. Karena kesaksian para nabi sudah cukup. Makanya ketika orang kaya meminta Lazarus untuk pulang ke rumahnya, untuk memberitakan Injil kepada keluarganya yang masih 5 orang belum diselamatkan, sementara si anak muda ini sudah di neraka. Dia minta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus pergilah ke rumahku, karena di sana masih ada 5 keluargaku yang belum bertobat. Apa kata Bapak Abraham? Tidak bisa, tidak bisa. Ya, kesaksian para nabi sudah cukup membuat keluargamu bertobat. Terlihat ya. Pendapat Tuhan Yesus, pendapat para nabi sama. Tidak ada yang bertentangan, semua selaras. Bahwa kesaksian para nabi, kesaksian para rasul sudah cukup membuat manusia itu bisa bertobat dan beroleh hidup yang kekal. Tergantung dia mau tunduk nggak kepada kebenaran itu. Atau dia tunduk kepada kebenaran lain yang tidak menyelamatkan. Ya, manusia diberikan oleh Tuhan yang namanya kehendak bebas, free will. Ya,
Anda mau ikut siapa, Anda mau percaya siapa, itu Anda yang memilih. Ya, tidak ada yang bisa memaksa. Cuman Tuhan hanya kasih tahu konsekuensinya apa. Ya, itu saja. Begitu. Makanya Injil hanya butuh diberitakan, tidak dipaksakan. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hanya diperintahkan untuk diberitakan, tidak untuk dipaksakan. Ini yang keempat, firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah hidup. Ya, firman Tuhan itu memiliki kuasa. Kalau orang percaya kepada yang namanya firman Tuhan, katanya firman Tuhan, lalu hidupnya bukannya tambah baik, tambah nggak benar, berarti itu bukan firman Tuhan, teman-teman. Ya, yang namanya firman Tuhan itu punya kuasa mengubah hidup orang jadi jelek menjadi baik, dari nggak benar menjadi benar. Ya, dari serampangan jadi teratur. Itu yang namanya kuasa dari firman Tuhan. Kan tadi sudah dikatakan, semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman Allah, berguna untuk mengajar, berguna untuk memperbaiki kelakuan. Ya, kalau ada orang ketika dia percaya kepada yang katanya firman Tuhan, lalu perangainya tambah menjengkelkan, tambah nggak keruan-keruan, tambah nggak benar, pastikan yang dia ikuti itu bukan firman Tuhan. Oke? Firman Tuhan itu bisa mengubah orang, memperbaiki kelakuan, mendidik orang kepada kebenaran. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa. Dia bekerja di dalam hati setiap orang. Ya. Firman Tuhan tidak hanya memberi informasi, tetapi memberi transformasi, perubahan hidup. Ya. Ia menegur dosa. Firman Tuhan itu menegur dosa, bukan mengarahkan orang berbuat dosa. Ya, atau melegitimasi dosa. Tidak, ya. Firman Tuhan itu menegur dosa, menginsafkan hati orang yang berdosa, memperbaharui pikiran dari pikiran jahat menjadi pikiran yang baik, ya. Kemudian melahirkan kehidupan yang baru. Nah, ini beda kekristenan dengan agama lain. Firman Tuhan di dalam Alkitab itu bisa mengubah hidup orang dari hidupnya yang lama, yang penuh dengan dosa, berubah sehingga dia dilahirkan kembali secara roh, sehingga dia memiliki hidup yang baru, ya, yang disebut dengan kelahiran kembali, yang disebut juga dengan manusia baru, ya. Kalau orang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ya, atau belum menjadi manusia baru, belum lahir baru, maka tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Tapi Tuhan tidak jahat, ya. Tuhan itu baik banget. Bagaimana caranya kita orang percaya bisa berubah menjadi manusia baru? Dia membekali kita di hati kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk berubah. Ya, karena Roh Kudus ini adalah roh kebenaran. Dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dulunya kita senang berbuat dosa, karena ada Roh Kudus kita sudah membenci dosa. Gitu. Jadi membenci dosa. Dulunya senang bohong, karena ada Roh Kudus kita udah membenci yang namanya kebohongan. Karena di dalam hati kita ada Roh Kudus yang membawa kita kepada kekudusan. Nah, ketika Roh Kudus itu mengendalikan hidup seorang Kristen, disitulah disebut bahwa dia lahir baru dan dia layak untuk masuk kerajaan Allah. Oke? Kalau ada di sini, ya, kalian-kalian yang menghujat, ya, saya sambil bicara ini saya lihat loh komen-komen kalian loh, ya. Nah, orang-orang yang menghujat di sini itu kalian tidak memiliki yang namanya firman Tuhan yang bisa mengubah karakter kalian. Orang yang punya firman Tuhan di dalam dirinya, ya,
itu merubah karakter dia. Dari senang menghujat, udah nggak suka lagi menghujat gitu. Karena menghujat itu perbuatan iblis. Yang senang menghujat itu adalah iblis. Makanya di kitab Wahyu dikatakan mulut iblis itu penuh hujat. Ya, mulut iblis itu penuh hujat. Kalau orang suka menghujat, pastikan dia pengikut iblis. Gitu. Oke? Walaupun dia seorang Kristen, tetapi mulutnya masih keluar hujatan, kata-kata kotor, pastikan dia belum Kristen. Dia harus bertobat lagi. Harus diperbaharui oleh Roh Kudus. Dia harus benar-benar bertobat. Orang yang sudah lahir baru itu sudah tidak mau lagi mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, setiap kata yang kita ucapkan dari mulut kita, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Catat itu. Ya, setiap kata loh teman-teman. Kalau Anda bicara itu berapa kata itu? Ya, jadi kalau Anda menghujat berapa kata itu? Bukan kata lagi, berapa kalimat itu? Ya, dan setiap kata yang Anda ucapkan menghujat orang, apalagi Anda menghujat orang yang benar, anak Tuhan, itu setiap kata Anda itu akan diminta pertanggungjawaban nanti. Anda harus pertanggungjawabkan itu. Saya mah nyantai aja. Anda ngomong gini, menghujat. Saya mah santai aja. Ya kan? Itu tabungan Anda nanti untuk di sana. Supaya mempercepat Anda untuk landing di neraka sana.